Terus masalah ngeten iki sampean pokok iman innallaha ala kulli syai'in qadir. Terus kalau lebah saja bisa nyari bunga kemudian diatur sedemikian rupa menjadi madu dan mereka pulang ke rumahnya. Kalau menyusui ya menyusui anaknya padahal mereka tidak punya akal. Maka tidak mukhal kalau Allah mengilhami burung maupun hewan-hewan yang ganas untuk merumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabeh iku mungkin karena logikanya tadi lebah liar, tidak punya akal, tapi nyatanya ikhtiar untuk keluarganya sendiri, pulangnya ya di rumahnya tepat, aktivitasnya ya normal, semua bisa menjaga keluarganya. Rahmanirrahim. Qila may yakfulu hadhihi durratal yatimah. Qila den dawuhna apa ngene. Qila den dawuhna apa ngene. Manute sapa iku yakfulu kang bakal ngrumat sapa man hadhihi durrata ing ikilah mutiara al yatimata kang yatim. Allati kang latu jadu kang ora den temukan lahal yatimah apa qimatun nilai. Terus ketika Nabi lahir tentu kita tahu dalam keadaan apa? Yatim. Lalu antar malaikat bertanya, lalu siapa yang bisa merawat ini yatim yang enggak ternilai apa? Yang tidak ternilai. Allati la tujadul hakim. Maksudnya nilainya sangat tinggi. Qalat ngucap apa atuyuru pira-pira manuk. Nahnu ta kita iku nakfulu bakal ngrumat kita hu ing Kanjeng Nabi wa nakhtanimu lan merkoleh kita himmatahu ing cita-cita besare Nabi. Himmah itu cita-cita luhur al-azimata kang agung. Qalat ngucap apa al-wuhusyu pira-pira kewan sing galak. Nahnu aula bidzalik. Nahnu ta kita iku aula luweh berhak bidzalikal kafalah. Napa bidzalikal kafalah ngrumat Nabi likai nanala supaya merkoleh kita syarafahu ing kehormatane Nabi wa ta'zimahu lan ta'zim ning Nabi. Terus masalah ngeten iki sampean pokok iman innallaha ala kulli syai'in qadir. Terus kalau lebah saja bisa nyari bunga kemudian diatur sedemikian rupa menjadi madu dan mereka pulang ke rumahnya. Kalau menyusui ya menyusui anaknya padahal mereka tidak punya akal. Maka tidak mukhal kalau Allah mengilhami burung maupun hewan-hewan yang ganas untuk merumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabeh iku mungkin karena logikanya tadi lebah liar, tidak punya akal, tapi nyatanya ikhtiar untuk keluarganya sendiri, pulangnya ya di rumahnya tepat, aktivitasnya ya normal, semua bisa menjaga keluarganya. Apa susahnya bagi Allah kalau mengilhami hewan-hewan itu punya komitmen ingin merumat atau merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti ini gak usah dianggap mukhal, dianggap tamami qudratihi ta'ala, tamami qudratihi ta'ala. Jadi ketika Nabi lahir itu semua kompetisi, semua kompetisi, mulai burung, mulai hewan-hewan, semuanya kompetisi ingin merumat Nabi. Kila dindawuno, lalu mereka ketika kompetisi kila dindawuno pengene ya ma'syarul umami, he sekabiane umat. Uskutu Wae apa? Ana sing nganggo tak. Ana sing nganggo tak. Sajane nganggo tak tapi uskutu menengo sira kabeh. Sing non gentos tak luwih gampang tak. Nggih, sing non digentos apa? Tak. Uskutu menengo sira kabeh. Fa inna wa mongko sak temene wa taala qad hakama. Teman-teman wis gawe keputusan sapa Allah taala fi sabiqi hikmatihi ing dalam hikmah Allah taala sing dhisik al-qadimah ya kang dhisik kang zaman azali. Bi anna nabiyahu lan satene nabi ini Allah rupane Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam iku yakunu bakal ana sapa kanjeng nabi radhi anu den susoni di Halimah ta kedue sayyidah napa Halimah sifate Halimah al halimati kang welas asih napa al halimati kang welas asih. Dados Halimah pertama itu alamiah, Halimah pertama napa alamiah nama seseorang, Halimah kedua sifat. Suma arada mongko nuli berpaling anhu sange nabi apa maradiul insi pira-pira perempuan-perempuan sing nyusoni. Lima krana perkara sabaka wis dhisik apa mafitayil ghaibi ing dalem rahasiane alam ghaib. Minas sa'adati yaiku dadi kebejanan di Halimata ketika Halimah binti Abi Dzu'aib kang dadi putrine Abi Dzu'aib. Artinya orang-orang Arab yang punya tradisi menyusui, delalah banyak yang enggak minat zaman itu untuk ikut menyusui putrane Sayyidah Aminah karena Allah sudah mendesain sedemikian rupa supaya yang minat hanya Halimah, supaya yang minat hanya Halimah. Wis pangeran kersane ngono. Falamma wa mongko semangsane tumiba apa nadzuruha apa peningalane Halimah alaihi ngatasi Nabi.
Badarat mongko kesusu, tergegas sapa Aminah musri'atan hale kesusu ilahi maring Nabi. Dadi ndelok Nabi nu langsung bergegas wa wadu'at lan ngletakno sapa Halimah ing Nabi fi hijriha ing dalam pangkuane Halimah. Wa dhammat lan ngumpulna sapa Halimah ing Nabi ila sadriha maring dadane Halimah. Fahasyalaha mutabassima. Fahasya mongko mengsem, hasya itu reaksi. Fahasya mongko reaksi napa nggih? Radi buka mulut wong Arab nadarilah krana arae Halimah sapa Nabi mutabassiman hale wong sing senyum. Fa kharaja mongko metu min sahrihi saking untune Nabi. Untuk depan wong Arab nak muni takhurun apa nurun apa nur lahika kang ketemu apa nur bisama iklan langit. Fa hamalat mongko nggawa sapa Halimah ing Nabi la rohliha maring daerahe Halimah. Ini ku dibawa teng Bani Sa'din, pokoknya tidak di suku Quraisy, dibawa ke keluarganya siapa? Halimah. Warta halat lan budalan sapa Halimah bi iklan go Nabi la ahliya maring keluargane Halimah. Falamma wasalat mongko sumangsan itu mongko sapa Halimah bi iklan go Nabi la muqamiha maring daerah Halimah. Ayanat mongko buktekno sapa Halimah barokatahu ing barokahe Nabi ala aghnamiha ing atase wedhus-wedhuse Halimah. Jadi itu ajaib kula kan bolak-balik matur. Orang Arab itu kekuatan makanan pokoknya itu bergantung susu unta atau susu apa kambing. Jadi ukuran seseorang barokah itu jika orang itu datang kemudian susunya unta atau kambing sangat deras apa? Makanya ukuran pertama apa ayanat barokatahu ala aghnamiha. Begitu juga kalau Nabi perjalanan panjang itu ya ukurannya yang bawa unta itu 2 atau 3 selain dajikun tunggangan juga itu sekaligus bawa makanan karena susunya bisa diminum dan mengandung apa makanan selain minuman juga makanan maksudnya bikin kuat. Makanya pertama kali barokahnya Halimah apa? Melihat ayanat barokatahu ala aghnamiha. Wa kanat lan ana sapa Halimah kula ing dalem saben-saben dina kutaro ningali sapa Aminah min sange Nabi ningali burhanan ing bukti kebenarane Nabi. Setiap hari itu ngerti keajaiban. Wa tarfa'ulan ngangkat sapa Aminah sinten Halimah nggih. Halimah lahu maring Nabi qadron ing derajat wasyanan lan keadaan. Sya'nan semanane. Selalu tiap hari itu ada keunggulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hattan darajah sing mlebu sapa Nabi fi khullatil lutfi ing dalam daerah aman apa daerah kasih sayang khullah maknane satu kawasan atau satu area wal amani lan daerah aman. Jadi beliau penuh dengan kehangatan kasih sayang. Wa takhala lan manjing sapa Nabi bena akhwatihi sertane dulur-dulure Nabi, mesti dulur rodok napa dulur rodok. Ma'asibyan sertane umumnya cah cilik. Niku pokoke singkat cerita ketika Nabi mulai besar, beliau tiap pagi itu tanya, "Aina ikhwati?" Masyhur. Saudara-saudara saya di mana ya Ibu? Oh, saudara kamu semuanya pengembala kambing. Terus kata Nabi, "Wah, saya ndak insaf itu saya ndak tahu diri. Masa saudara saya kepanasan tenggene Sahara, sementara saya santai-santai di rumah." Jarene Halimah, "Saya takut kamu diculik karena kamu itu ganteng." Ning tinggon penculik ya mau nyulik wong kriting elek ya mau gitu kan. Karena dulu itu zaman penculikan juga. Jadi nek ana wong ganteng itu diculik. Kok Nabi Yusuf kan diculik. Nak cah kriting elek ireng kan gak laku dijual. Jadi dulu itu kalau ada orang ganteng itu diculik. Jadi mulane terus dari Halimah, kamu jangan ikut karena kamu ganteng, potensi apa? Diculik. Kalau anak-anakku seketoke ora ono sing doyan tidak ada masalah. Awal hasil terus akhirnya Nabi ngendikan zaman itu Nabi sudah sakit ngendikan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi nubuahnya sudah kelihatan. Akhirnya Nabi diizini ikut menggembala kambing di Sahara tadi. Fabe nama huwa niki mulai cerita. Fabe nama huwa. Ing dalam antara nutai Nabi data yaumin ing dalam siji tempo iku nain niku terpisah. Nain niku terpisah jauh. Anil auton saking perkampungan, waton jamae waton. Kados tengene Quran wa hum yanhauna anhu wayan awana anah. Jadi yan awana mana apa? Jauh, napa? Jauh. Atas tinggi apa? Wa hum yanhauna anhu wayan awana anah. Iku nain iku adoh banget anil autoni saking perkampungan. Its akbala. Dados Sayyidah Halimah ketika khawatir beliau cara saiki datang ke tempat pengembalaan itu jauh sekali. Ketika pas datang teng pengembalaan tadi Sayyidah Halimah menyaksikan apa? Its akbala dumadaan madhep alih ngatasi Nabi sapa salah satu nafarin telung kelompok. Sing ka'anna wujuhahum kang koyok-koyok satemene wajahe salah satu nafar asyamsu srengenge wal qamaru lan rembulan. Fantolako mongko mlayu sok fantolako mongko budalan sapa asbiani pira-pira cacilik harupan halim mlayu.
Ketika melihat 3 orang, 3 malaikat yang kayak matahari dan rembulan, semua anak-anak lari. Tapi wawako falan mandek sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam muta'ajiban hale wong sing terperangah, sing gawok. Dadi dulure rodok ya saya ulang lagi ya, dulur di sini semuanya maksudnya dulur napa? Rodok. Wabeh melayu, Nabi terkesima, Nabi napa cara sakniki terpaku. Fa'ajja'uhu mongko padha ngrubahna sapa para salah satu nafar ing Kanjeng Nabi alal ardi ing atase bumi ijaan lan ngrubahna atau membaringkan khafifan kang ringan. Kemudian Nabi direbahkan secara perebahan yang halus. Wa syaqqu batnahu syaqqal latifah lan padha bedel sapa salah satu nafar batnahu ing wetenge Nabi syaqqan latifan lan bedelan sing halus. Walhasil ini pertama Nabi dioperasi syaqqus sadri apa? Dioperasi syaqqus sadri. Ada ulama yang mengatakan sampai 3 kali, tapi ada yang mengatakan 2 kali. Ya satu peristiwa ini, kedua setelah mau mi'raj apa? Kedua setelah mau mi'raj. Tapi ada yang mengatakan sampai 3. Jadi kita ngikuti yang umum saja. Yang jelas yang di antara pertama kali adalah peristiwa ini apa? Peristiwa ini. Suma akhraju mongko nuli padha ngetokno sapa salah satu nafar qalba sayyidi waladi adnan ing atine sayyidi waladi adnan. Maksudnya atine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarahu lan padha njembarno sapa para malaikat. Mulane diarani kitab syarah. Mergo menjembarkan atau meluaskan apa yang ada di matan. Diarani apa? Syarah. Mulane alam nasrah laka sadrak, melapangkan apa? Dada. Melaratlah ya ayam itu jenenge lapang apa? Dada. Di bojo elek ya syukur itu jenenge apa? Lapang dada. Di bojo ora jelas ya syukur itu jenenge lapang dada. Bisikinil ihsani kelawan peso kang yaiku peso kebaikan. Wa nazaulan padha buak sapa para malaikat minhu saking Nabi hadas syaitani ing jatah setan. Ya kula bolak-balik matur. Jadi kalau menurut Habib Ali dalam Simtud Duror itu malaikat sama sekali tidak mengambil hadus syaitan karena desainnya Nabi Nur tentu tidak ada hadus syaitan. Tapi menurut ulama yang lain dan itu mayoritas tetap bisa diistilahkan, seorang bisa diistilahkan para malaikat mengambil hadus syaitan. Bagaimanapun Nabi adalah seorang manusia, tapi tetap hanya istilah apa? Hanya istilah karena hakikatnya Nabi adalah nur apa? Tapi apapun nurnya Nabi tetap beliau didesain sebagai umumnya orang, ya, umumnya manusia sehingga beliau ya nyuwun sewu ya buang air besar, air kecil, beliau juga batuk kadang-kadang, beliau juga kadang sakit disebut al-a'rad al-basyariyah. Tapi tentu semua itu tidak mengurangi derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bahasa yang tepat itu bisa diistilahkan demikian apa? Bisa diistilahkan demikian. Seperti Nabi itu normalnya ya tidak butuh makanan karena sudah bitu yut'imuni rabbi wa yaskini, saya ini selalu dicukupi Allah. Tapi ya secara zahir beliau juga makan. Nah itu jenenge napa? Innama ana basyarum mislukum. Nabi tetap punya sisi yang seperti umumnya manusia, tapi tetap lakal basyar. Tentu dengan segala keistimewaannya tetap lakal basyar, tidak seperti manusia. Gitu, seperti ini ya wanazau min hadas syaiton alal a'rad al basyariyah. Jadi tetap bisa diistilahkan, saya ulang lagi apa? Bisa diistilahkan, tapi bukan hakikat apa? Bukan. Itu kan seperti gini, Nabi itu Nabi akhir zaman, itu ya istilah, hakikatnya sebelum ada Adam sudah ada Nur Muhammad, ya selalu ada gitu ya. Wa mala'uhu bil khilmi wal ilmi wal yaqini waridwan. Wa mala'ulan podo ngebai sapa para malaikat ing Nabi bil hilmi lan sifat aris itu ndak gampang emosi. Wong Arab nadarani halim, hilmun. Orang yang enggak mudah emosi wong Arab darane apa halim, hilmun. Wal ilmi lan ilmu. Selain ramah juga alim. Ramah tok gak alim guyu-guyu. Kayak resepsionis sing mau tugasnya guyu napa? Ribet kan guyu tugas napa? Ya akeh resepsionis sing pinter ya akeh, tapi akhirnya tugasnya kan kon guyu. Ya akhirnya ribet kan. Wong ra sopan lah kudu diguyu, ora wong mletel lah kudu diguyu. Artinya resepsionis atas nama ilmune ya mangkel, tapi tugasnya kudu guyu. Mane banyak anak mulai terus kereng mbek bojone, mergo guyune dintekno ning tugas. Mane kula nate numpak pesawat mbek kanca kula cah Jogja, cah bocah UI. Pramugari kan ramah-ramah. Mbak sama ambil bojone ya ramah ngene. Akhirnya langsung merengut. Mangkel. Nah sekarang tuh banyak guyu ku tugas apa? Jadi senyum itu tugas. Sekali mulai ya ketok asli ini napa? Dan senyumnya itu lho saya pernah lho parani Satpam UI. Tanyaannya lucu, Satpam UI itu. Gus, kata para Pak Kiai itu suudzon itu haram. Iya haram. Saya ini satpam, tugasnya harus suudzon. Jadi kadang kan ono mahasiswa kan banyak.
kuliah nggawa sepeda apa pinjaman. Lah kan gak niteni sepeda mana tadi. Dadi sepeda jejer-jejer dijajali dikunci kabeh. Wong dene lali sepeda sing disileh mau rupane piye. Akhirnya kan ditangkap kan. Itu kalau pikiran satpam ada apa ini kan? Kok semua sepeda dicoba? Karena memang tugasnya harus suudzon. Jadi era modern itu ribet, senyum ya tugas, suudzon ya tugas. Nah, itu kali keamanan pondok, semrengut. Ngono santri metu apa metu wong tuane ada apa ini? Mulane pondok kene ora usah keamanan, tugas apa? Suudzon. Jadi ribet. Seribet zaman akhir wis ono napa? Lah repote meneh mulang ya tugas ya. Mane banyak guru sing anake ora pinter, mergo mulange ku tugas. Bareng ning omah wis ora tabi guru. Harusnya guru itu mental ya. Ketika di rumah ya kita guru, di mana-mana ya guru sehingga ngajari anak ya nyaman, ngajari orang yang enggak. Nak nang kelas jadi guru yang baik sekali mulai sudah ada guru. Jadi saenake dhewe mbek bojone mbek anak harusnya kan kalau dia bisa simpatik di kelas juga harus bisa simpatik di rumah karena guru sebagai mentalnya. Tapi enggak, ini guru sebagai tugas. Kalau nak mulang tertib, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya baik Pak? Barang mulai bojone merengut. Bojone kan takok, gimana kabar istri saya? Mergo gurune tugas. Apa gurune? Ada banyak senyum yang tugas. Resepsionis itu sampai sapa wae senyum. Warwan ono mlewete ngono ya apa yang bisa saya bantu Pak? Mergo tugas. Paham ya, dadi dunya saiki serupet. Wis habis ben ngono. Suwayae napa? Karena gak kiamat-kiamat ribet. Wa mala'uhu lan padha ngebuki sapa malaikat ing Kanjeng Nabi bil khini lan sifat kasih sayang wal ilmi lan ilmu wal yaqini lan yakin wa ridwani lan ridho. Di antara sifat Nabi ridho, ridho be kersane Allah Subhanahu wa taala. Sause dibedhel dipenuhi dengan hikmah wa aadu lan padha balekna sapa para malaikat ing Nabi ila makani maring posisine Nabi. Walhasil semua yang harus di situ dikembalikan semua tentu kecuali hadzus syaitan. Kalau itu dibuang, yang perlu dibuang ini hadzus syaitan. Faqama mangko jumeneng ngadeg sapa Al Habib sallallahu alaihi wasallam oleh jumeneng sawiyan khale apa rata itu apa sawiyan khale sesuai meneh utuh meneh lho apa sawiyan mana apa utuh meneh kama kaya dene perkara kana kang ana sapa nabi. Maksudnya kemudian nabi berdiri utuh lagi apa? Utuh lagi. Dari kata sawiyan sawa taswiyah itu semuanya kembali semua utuh semua. Faqalan maka dawuh sapa al malaikatu para malaikat ya habibar rahman, he wong sing disayangi Allah sing rahman. Lau alim tal, yang jelas ini dalam kesaksian Halimah. Saya ulang lagi dalam kesaksian Halimah. Jadi Halimah itu menyaksikan semua. Makanya termasuk orang luar biasa karena beliau menyaksikan para malaikat mengoperasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian malaikat ngendikan ning Rasulullah ngeten, "Ya Habibar Rahman, law alim ta umpama ngerti sira mak ing perkara yuradu kang den kersakno apa ma bika klan sira menal khairi saking kaapian. La arafta yektine ngerti sira qadra manzilatika ing kadar derajat jenengan alal khairi ngalahno ing atase wong liya. Kamane ya Rasulullah, kalau kamu saja tahu, ini semua rencana besar Allah untuk menunjukkan bahwa kamu nanti di atas semua orang." Paham ya, itu jenis apa? Bahwa segala kebaikan ini karena kamu nanti didesain bahwa derajat kamu jauh di atas yang lain. Wastad talan bakal tambah siro apane farohan senenge wasururon lan sami tegese senenge wa bahjatan lan sinare wa nuron ki saminu. Bahjah bahid manane ki sinar wa nuron ki nur. Dan kamu akan selalu tambah ceria, tambah seneng, tambah nur. Kalau bolak-balik matur pokoke ciri utama wong saleh iku gampang seneng. Mergo merengut itu paling gak bukti rapati ridho mek kodok qadar. Wis pokoke ciri utama wong saleh wasdat tafaruhau wa surura wa bahjatau wa nur. Ya Muhammad wa Muhammad absir seneng sira. Faqad nusirat mongko teman-teman den gelar fil kainati ing dalem alam raya apa alam ulumika apa bendera-bendera ilmu. Muhammad kamu harus seneng. Semua alam raya ini nanti akan menerima ilmu. Ngantos sak mangke. Teng Amerika, teng Eropa, teng pundi-pundi ini semuanya ada Nur Muhammad ya, semuanya ada Nur. Sampeyan bayangno kan. Kanjeng Nabi tiyang Mekah, zaman dhisik ora ono WA, ora ono telepon. Iku zaman 1500 Masehi. Iku ning Indonesia wis kathah Islam. Padahal perjalanan pesawat 10 jam. Di Amerika sekarang banyak Islam. Semua alam raya ini dipenuhi dengan nur Islam.
paling saat ini dunia sing darah Islam cara dolar nembe Korea Utara, napa? Korea Utara itu diasingkan. Jadi sekarang itu pangeran ketok Islam keramat. Negara yang menolak Islam itu diasingkan dunia, dianggap ketinggalan zaman. Tapi yang menerima Islam dianggap negara maju karena dianggap toleransi apa? Di Vatikan itu sekarang ada masjid. Di Amerika malah banyak lagi. Bahkan pernah punya presiden yang anaknya orang Islam, Barack Obama. Ketika bapaknya jenenge Barok ya Barok itu. Cara mondok jenenge ya Kang Barok nih. Betul. Ejaan Arabnya itu masih Barokah itu. Itu dia ketika ikut TK di Jakarta, itu ikut TK Muslim. Ditulis Barok. Paham itu? Terus itu pengiran sak dunya. Bahkan sekarang di McGill itu Islamic Studies itu orang biasa mengkaji Islam. Termasuk di Inggris biasa, misalnya ekonomi terbaik itu apa yang enggak ada rentenirnya sesuai konsep Islam. Mereka biasa diskusi seperti itu, padahal mereka tetap non Muslim. Ketika mereka ngeritik rentenir, ngeritik riba, ya mereka tetap mengatakan ekonomi terbaik itu ya Islam. Sehingga sekarang alhamdulillah beberapa bank juga menyediakan apa? Bank syariah. Ya meskipun enggak sempurna atau enggak mungkin sempurna, tapi sudah ada ikhtiar untuk mengakui sistem apa? Syariah, sistem apa? Syariah. Karena tetap ono bedane. Karena kalau bunga itu enggak bisa berhenti, nggih. Kalau bunga itu enggak bisa. Tapi kalau sistem B itu ya badi tapi bisa berhenti. Ya badi tapi bisa berhenti, itu beda. Saya pernah ketemu direktur Bank Muamalah. Jadi misalnya gini ya. Saya mau ngambil kredit rumah, harganya 100 juta, apa? Harganya 100 juta. Nah, bank ini kan butuh laba yang berupa laba lewat jual beli. Bank ingin laba 10 juta, apa? Bank ingin laba 10 juta. Lalu ini saya pernah ketemu loh, direktur Bank Muamalah di Jogja yang bagian Jogja. Kebetulan. Nah, itu caranya begini. Kamu kan enggak punya uang. Jadi terus datang, ya sudah, rumah ini tak jual ke kamu 110 juta. Jadi minawalil amri 110 juta. Cuma kamu bayarnya ngangsur. Setelah melewati 110 juta ya tetap berhenti, apa? Meskipun belum lunas. Meskipun melewati waktunya ya tetap berhenti di 110 juta. Paham ya? Tapi kalau bunga kan enggak, kalau enggak ya terus. Jadi tetap dihentikan dinilai juta. Jadi nanti kalau ngangsur itu ya sifatnya ngangsur, tanjim namanya, najem apa? Nyicil cara Jawa. Tapi tetap berhenti di 110. Lah bank ya tetap badi karena dari awal dia ngambil badi 10 juta. Tapi enggak bisa melangkah itu. Ya tentu banyak yang ngeritik juga, ada sisa-sisa ini ya udahlah namanya pilihan pasti ada yang ngeritik. Tapi saya pernah konfirmasi tetap lumayan karena enggak bisa naik lagi, apa? Enggak bisa naik lagi. Tapi ya tetap badi. Tapi enggak bisa. Nah, selama ini kritiknya orang kafir kan innamal bai'u misl riba, kalau bunga ngambil laba, jual beli juga ngambil laba. Tapi perbedaannya sebenarnya ada. Kalau laba berhenti, kalau bunga ada enggak berhenti. Nah, nanti misalnya kok orang ini enggak bisa melunasi 80 juta kok enggak bisa melunasi, ya tetap 110. Nanti baiknya dibatalkan, apa? Dibatalkan, kalau ini terjual ya uangnya dia yang 80 dikembalikan. Jadi nanti kalau enggak selesai ya baiknya diikolah, dibatalkan. Jadi tetap ada bedanya. Makanya sekarang kan beberapa kampus sudah mulai bikin fakultas ekonomi Islam, termasuk ya ekonomi syariah. Jadi emang, nah, tapi ya selalu ada yang merovokasi ronok bedanya. Ya bedanya tadi bisa berhenti, apa? Bisa berhenti. Kowe wak ngamati lah jari-jari. Kulo nanti konsultasi kalian, karena ya kita di kepentingan. Ya tadi di Amerika, di Eropa ini ya biasa ada diskusi. Kemudian ya mereka ngakui kalau ingin ekonomi dunia tidak gelembung harus menolak riba, karena kalau riba itu kan gelembung. Gelembung misalnya gini, saya punya uang 1 juta. Bank punya uang 1 juta dipinjam orang yang bunganya 100.000 per bulan. Itu setiap 1 tahun kan perasaannya sudah 1 juta kali 100 kali setahun. Berarti perasaannya punya uang 3 juta. Padahal enggak mesti yang kredit ini kelar bayar, tapi perasaannya. Nah itu akhirnya kan ada gelembung apa? Ada gelembung. Jadi tidak hakikat. Itu yang mari dunia gampang kolab kan itu. Jadi misalnya kamu rentenir, ada orang utang kamu 1 juta, tiap bulan nambah
100.000. Perasaan kamu kan bulan ketiga berarti 1.300.000, bulan ke-6 1.600.000. Padahal yang utang kamu bisa saja mati, gak iso nyaur. Berarti kamu punya tambahan itu kan gelembung sebenarnya, belum pastinya nyata. Nah, beda dengan akad Islam sudah ya tadi B, akadnya B. Jadi kalau ada orang ingin kredit mobil, bank itu belikan mobil itu. Jadi bank amanat misalnya kamu ingin Innova, ya dibelikan Innova. Innovanya dibeli dulu dari dealer, dibeli sama bank muamalat 300 juta. Terus dijual ke kamu 350 juta misalnya. Paham ya? Terus kamu sanggupnya bayar, nyicil. Tapi tidak akan melangkah itu. Makanya nggak akan melangkah itu. Wong dia ngambil 50 juta hanya sebagai laba. Nah nanti kalau kamu tidak bisa lunasin ya dibatalkan. Terus uang kamu dikembalikan. Ya, tapi kalau riba kan enggak apa, semakin enggak bisa nyaur naik terus. Jadi atafam mudha'afa. Itu bedanya. Tapi kan ya sudah tentu ya seperti itu enggak lepas dari kritik. Tapi ya lumayan tadi karena berhenti tadi apa? Berhenti dan memang jual beli ya tadi apa? Banknya beli rumah atau beli mobil terus kamu sebagai pembeli. Terus dengan harga seperti itu terus bayar itu nyicil. Jadi kalau nyicil kamu cepat pun ya tetap 110 tadi. Nyicil misalnya terus ujug-ujug di duit 110 ya dibayarkan ya tetap 110 memang jual beli. Sampai 3 tahun ya tetap 10. Paribasannya sampai 5 tahun ya tetap 100. Nah, itu bedanya. Makanya zaman Nabi ya sudah ada kritik oleh mereka innamal bai'u mislir riba. Terus Allah ngendikan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Artinya kalau bai' itu ada labanya dan berhenti. Saya ulang lagi apa? Berhenti. Ya, tapi kalau bunga itu tidak bisa berhenti. Tapi alhamdulillah sekarang hampir semua bank di dunia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia itu ada bank apa? Syariah. Ada apa? Islamic Bank itu diikut nginduk ya sudah di seluruh dunia ada. Dulu profesornya jeneng Abdul Manan, orang Bangladesh yang termasuk dapat Oscar itu orang Bangladesh yang termasuk dapat penghormatan itu. Jadi ya karena tadi itu dianggap lebih realistis karena selesai. Itu makanya harus dibedakan ya tapi tadi ya itu tentu enggak sempurna ya, masih ada kritik, masih ada, tapi kan ada ikhtiar jadi barokahnya Nur Islam itu di seluruh dunia itu mengkaji Nur Islam ya, mengkaji di semua sistem dunia, seorang di semua sistem dunia termasuk di Amerika itu kalau nangani sesuatu ya pakai Nur Islam meskipun mereka tetap non muslim ya. Tadi misalnya harus cuci tangan, misalnya ngadepi penyakit harus cuci tangan, harus ini tetap akhirnya ngakui bahwa jauh sebelum ada penyakit saran Kanjeng Nabi, tiap kamu bangun tidur kamu harus cuci tangan. Fa innaka la tadri, karena kamu tidak tahu aina batat yadaka, kamu tangan kamu kemana. Ada yang baca aina batat yaduhu ya, kalau tasniyah berarti apa? Yadaka pakai alif. Itu Islam. Mulai dulu menyarankan apa? Terus mulai dulu ya sarannya Islam ya pakai air sing warid yang ngalir. Sehingga cara wong kuno nganggo padasan dulu, sekarang malah pakai keran. Itu jauh sebelum ada anjuran pemerintah pakai air ngalir, kudune santri itu biasa. Jadi banyak ilmu yang menurut mereka baru, cara santri itu ya biasa aja. Karena memang kita hidupnya kan sudah benar, sudah waras. Sehingga benar kan nasibnya. Nah, pola hidup kita ini sudah waras, sudah bagus. Nah, soal solusi sosial malah gampang lagi. Saya beberapa kali ada orang konsultasi ke saya. Solusi sosial Islam lebih hebat lagi. Dari awal Islam menghentikan to'amul wahid yakfi isnain wa to'amusnain yakfi arba'atan. Jadi satu orang punya rezeki itu harusnya bisa nanggung satu orang, dua orang bisa nanggung 4 orang. Artinya kan kita biasakan misalnya konco akrab sing sitok kurang ditanggung temannya. Satu keluarga yang kerja 2, satu rumah makan semua. Karena normalnya memang rezekinya orang satu itu bisa menghidupi orang 2, orang 3, orang 4. Nah, yang menjadi kacau agama ini kan gini. Yang kacau menurut agama adalah apa? Jatah yang 4 dintek nang sitok mulai merusak kan. Nah, sekarang banyak orang rakus gitu. Wong sak nampan kok dintek wong loro. Iku mulai rusak iku. Paham yo?
Wetenge lho dididik, Pak. Jadi sebetulnya menurut Islam itu kan ta'amul wahid yakfi isnain. Wa ta'amul isnain yakfi arba'in. Itu malah walian. Ta'amul wahid yastaghriqu ta'ama arba'atin. Itu kan ribet kan? Ya samkum kudu pura pangeran. Nah, bayangkan kalau itu pejabat kerakusan terhadap aset negara harusnya menyebar terus dikuasai 1-2 orang kayak apa kacaunya dunia ini. Lah ya lagi-lagi semua itu Nur Muhammad, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap ajaran sing halul muskilat, bisa mengurai problem. Maka kita buktikan bahwa kita yang Islam itu hidup kita stabil, hidup kita nyaman. Kalau ndak ya bagian dari problem itu. Ya bagian dari apa? Problem itu. Tetap Kanjeng Nabi faqat nusirat fil kainati a'lamu ulumik. Jadi meskipun di negara non muslim semuanya sekarang mengkaji apa? Islam. Wis jare para malaikat ya faqat nusirat fil kainati a'lamu ulumik. Semua alam raya ini pasti nanti mengkaji ilmu Muhammad. Sekarang sedekah Rasulullah ketika Amerika yang mengkaji Islam, Eropa juga mengkaji, semua mengkaji Islam. Wa tabasara lan dadi bunga al makhluqatu pira-pira makhluk bikudu hingga kelan tekani sira walam yaqul lan ora tetep sapa seun perkara mimma sing perkara khalaqa kang gawe sapa Allah taala illa jaa kecuali teka apa se li amrika maring perintah sira Muhammad perintah jenengan Muhammad ta'ian iku wong sing taat wali maqalati ka iku samian lan maring dawuh jenengan iku samian ngrungokno. Terus nanti alam raya ini semuanya tunduk pada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku yakin dunia tambah kacau itu tetap tambah butuh Islam. Kayak sekarang, dari dulu tuh Islam menyarankan supaya hidup itu sederhana. Warung dunia kuwaco, anggur wong ora sederhana. Warung ono kekacauan ini lagi menyarankan hidup sederhana. Jadi cara santri, cara kene kan yus biasa urip wae. Jangan keluar kalau enggak penting. Dari awal Islam ngajarno min husni islamil mar'i tarkuhu malayan. Kok malah lagi roh saiki piye kok udah terlambat ilmune. Kita ini tahu mulai dulu pun. Pemene bagi siradi dua ape metu wae opo. Siradi opo santeng ae no. Niku ora usah dilarang wis ora kelar wae metu. Paham ya? Tapi mulai dulu kan kalau kita diumumkan jangan keluar kalau tidak penting. Dari itu dulu ajaran kita kan sebaik-baiknya Islam meninggalkan yang tidak penting. Ora usah diwarai kan wis suhune mulai cilik suhune. Fasayati kalbairi mulai cerita mujizat. Fasayati kamu bakal teko kang sira al bairu unta didimamika kelawan jaluk tanggungan jenengan ya stajiru jaluk selamat apa bair. Masyhur iki kula wingi cerita sami dengan berbagai redaksi riwayat fil makna tapi maknanya sama yaitu tadi ada unta yang dipekerjakan di luar normal disakiti makanannya sangat kurang walhasil terus unta ini matur ke Rasulullah bahwa diperlakukan majikannya seperti itu. Terus si Arabi dipanggil, kamu gini-gini sama unta kamu. Lah kok tahu ya Rasulullah ada enggak yang cerita? Ini sing cerita untamu. Iku jenenge fasayati kal ba'ir bidima mikayas tajir waddob lan hiwaddob wal huzalatu lan huzala. Makanya kemarin sama anani dob yun nufur itu 2 kali. Itu kalau maksudnya tidak dob ya huzala. Karena kita tidak pernah tahu dob yun nufur apa dob yun nufur kan kita enggak jamin harokatnya itu benar apa? Ya, kan kita tidak tahu kan harokatnya itu biasa kan salah kan? Kalau dobu ya dob, kalau dobyu itu huzal. Tapi apapun itu pernah ada seorang Arabi berburu huzal ya, kijang atau berburu dob, tapi sama ya. Sementing atau memang itu 2 peristiwa atau memang itu dua peristiwa. Ketika ketangkep Arabi tadi mau disate namanya orang menangkap buruan kan hewan buruan terus matur ya Rasulullah saya ini punya anak kecil-kecil. Ini jam saya menyusui, tadi saya keluar untuk nyari makanan. Tolong beri kasih Arabi tadi, beri hak saya menyusui anak saya. Setelah anak saya tidak butuh susuan saya nanti kembali ke sini siap ditangkap Arabi ini. Terus akhirnya Rasulullah minta si Arabi tadi, terus dituruti sama Arabi. Dan dobnya ini tidak nyulayani janji ya, setelah selesai semua kembali. Itu jenenge apa? Waddobu wal huzalah. Yang kemarin apa? Dobjun nufuru tadi yang kemarin itu saya tidak tahu. Makanya dobyu atau dobu kita tidak tahu. Tapi apapun itu tetap maknanya itu minta tolong Rasulullah apa? Minta tolong Rasulullah. Ya syadani waddob wal ghazala ya syadani nyekseni apa dob lan ghazala laka maring panjenengan birisalah kelawan diutus wal qamaru lan rembulan wasyajaru lan wit wa tibu lan zib.
Sangka kata dzibun apa? Serigala, wa dzibu lan serigala. Wong Arab kadang muni dzibun, kadang muni apa? Dzibun. Kados teng kira asapah napa? Dzibun atau apa? Dzibun. Iku yantikuna padha ngucap kabeh yantikuna padha ngucap kabeh binubu atika kelan nabine panjenengan angkoribin saking wektu sing parek. Wa markabu kawate tumpakane panjenengan al-buraku buruk. Ila jamalika maring gantenge panjenengan mustaqun utai buruk iku kewan sing bronto sing kangen. Ya dadi buruk itu sangat rindu supaya dinaiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Jibrilu ta Jibril sawu sumamlat katika kang ngatur sistem kerajaan. Jadi kamane Jibril mitranya Nabi sing ngatur alam raya ini iku qot a'lana. Teman-teman maklumat sapa Jibril bidzikrika kelan nyebut panjenengan fil afaq dalam pejajane langit. Jadi Jibril yang mempopulerkan namamu di langit. Jadi Jibril memaklumatkan bahwa sekarang lahirlah seorang nabi yang sangat dicintai Allah, namanya Muhammad, sehingga alam raya di langit enggak ada yang kenal Kanjeng Nabi karena sudah dimaklumatkan oleh malaikat Jibril. Iku jenenge apa? Wa rafa'na laka dzikra. Wal qamaru rembulan makmurun dan perintahna laka maring sira bil insyiqaqi kelan pecah. Ketika orang kafir menuntut mukjizat, minta bulan itu dipecah dan itu pernah terjadi iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Wa kullu man liskabehane wong fil kauni ing dalam alam raya ku mutasawwiqun bronto kabeh, bronto rindu yang sangat. Wong Arab nak darani syauqun. Mulane sebagian makhluk qiyam wa ayyuhas syauqul jazil, wahai manusia yang layak dikangeni. Jadi Nabi itu semua orang pasti kangen. Wa kullu man liskabehane wong fil kauni ing dalam alam raya ku mutasawwiqun iku kangen banget diwuri kamaring muncule panjenengan, muntaziro tur ngenteni li isyraqi nurika maring padange nure panjenengan. Fabena mal habibu ing dalam antarane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku mun situn iku wong sing ngrungokno. Ngrungokno li sama itilkal asbah maring ngrungokno mengkono-mengkono asbah maknane jumleger maksudnya fisik-fisik itu. Halimah kan enggak tahu kalau itu malaikat. Pokoke bahasakan Muhammad kekasihku iki mendengar itu semua. Iku jenenge apa? Mun situn li sama itilkal asbah. Wa wajhu te wajah Nabi mutahallilun bersinar kanu risoba kaya dene cahaya pagi hari. Jadi Nabi mendengar saja dengan penuh seksama dan Nabi kelihatan berbinar-binar. Ya itu tadi didhawuhi malaikat tadi, malaikat setelah ngoperasi kan ngendikan panjang lebar bahwa kamu itu calon Nabi, kamu begini-begini. Itu Halimah dengar semua. Id aqbalat dumadaan madhep sapa Halimah tu Halimah mu'linatan hale wong sing banterno bisyahi lan bengok. Maksudnya bengok kaget kan karena Nabi dikelola orang yang tidak dikenal. Habis itu di bredel, di apa-apa itu kan kaget betul ibu rodoknya. Takulu ngucap sapa Halimah, dawuh sapa Halimah wa ghariba, wong sing aneh, wong sing asing sendiri. Maksudnya karena Nabi pas itu jauh dari saudaranya karena saudaranya kan lari semua. Ya ketika melihat malaikat tadi kan saudaranya lari semua, berarti Nabi sendiri. Wong Arab nak muni wa ghariba, napa? Wa ghariba. Faqalat mongko dawuh sapa al malaikat ya Muhammad ya Muhammad ma anta bi gharib. Ma anta ora ana te sira biuripin kelan wong sing dhewean bal anta te sira minallahi qaribun parek wa anta te sira lahu maring Allah wa anta te panjenengan lahu maring Allah sofiyun pilihan wa habibun dan kekasih. Ketika Halimah muni wa gharibah jare malaikat tenang kamu Muhammad, kamu tidak sendiri, kamu dekat sama Allah. Ya tentu perasaannya Halimah sama malaikat kan beda. Qala Halimah wa wahidah duh wong sing dhewean. Tentu cara Halimah Nabi Muhammad itu posisi sendiri karena saudaranya lari semua. Faqalat moko dawuh sapa al malaikatu malaikat ya Muhammadu ma anta biwahid ma anta ora ana sira biwahidin kelan dhewean bal anta uta sira iku sahibut ta'yidi wong kang duweni kekuatan wa anisu ka uta kancane sira iku alhamidul majid dat sing hamidul majid. Tapi problemnya malaikat kan enggak bisa ngomong ke Halimah gak nabi. Halimah boten apa nabi mau matur nang Kanjeng Nabi ora mat kira dhewean tenang wae barengi pangeran sing alhamidul majid. Wa ikhwanuka te dulur sira ku ikhwanuka ya dulur sira minal malaikat sing para malaikat wa ahli tauhid lan ahli tauhid. Soal dulurem do mlayu dulur rodok ke tenang ae. Kabeh malaikat, kabeh ahli tauhid ku dulurem. Iki dawuhe malaikat. Terus qalat Halimatu wa yatimah. Yes nak ngono sekaruan status yatim. Faqalatil malaikatu lillahi darruka min yatim. Lillahi kagungane Allah sarasan darruka uta nikmat sira. Dimana darun puan. Maksudnya puan ku nikmat sira min yatimin. Ya gak apa-apa kamu yatim tapi yatim terbaik. Fa inna qadraka monggo sak temene kadar sira inda wa mung ya Allah iku azimun iku agung.